Halo, Halo Nat, apa kabar kamu? Maaf ya, kemarin aku terlalu sibuk. Dan baru hari ini Opa keluar dari rumah sakit. Oh ya, kamu di mana? Aku mau ketemu sama kamu. kok tumben ya? Kamu bisa semanis ini sama aku. Tapi sayangnya, kayaknya aku lebih mengenali diri kamu dibanding diri kamu sendiri deh. Itu artinya, aku nggak mau ketemu dulu sama kamu. Aku nggak mau kamu gagalin rencana pernikahan kita. Itu artinya, aku nggak akan ketemu kamu sampai di hari pernikahan kita. Nat, maafin aku ya. Maafin kalau aku pernah nyakitin kamu. Kamu di mana sekarang? Aku mau ketemu sama kamu. Aku ingin kita menikah sekarang. Bukan pernikahan seperti itu yang aku mau, Aldo. Aku nggak mau nikah secara kayak gitu. Pokoknya, aku mau pernikahan kita itu dirayain. Iya. Setelah kita nikah, baru kita rayakan resepsi besar-besaran keinginan kamu. Yang penting kita nikah dulu, biar aku bisa membuktikan kalau aku benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Nat, kamu denger ya. Aku itu nggak bisa lepas dari kamu. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Tapi kamu janjikan sama aku, setelah ini pernikahan kita akan dirayain besar-besaran. Iya sayang, percaya sama aku. Kita akan merayakan resepsi pernikahan terbesar abad ini. Yaudah, kamu di mana? Biar aku samperin sekarang. Ya udah, aku kirim alamatnya ke kamu ya. I love you. Erik. Aldo, Erik! Kurang ajar. Natasha. Ternyata Natasha adalah Tiara Suherman. Makanya dia kesini. Berarti mamanya Natasha itu yang disekap sama Nadia. Kamu tahu Rizka kan? Wanita dari masa lalu itu. Dan dia ada di tangan Pak Encep. Pak Encep menggunakan hal itu
untuk memaksa kamu menikahi Nadia. Pak Hendra, sekarang kamu koma di rumah sakit. Dan sebentar lagi, putri kamu Prita akan berada di dalam kendaliku. Sedangkan cucu kamu Aldo akan menikah dengan putriku. Akhirnya dia datang juga. Biarkan mereka masuk. Baik, Bu. Baik, Bu. Mari, Pak. Silakan. Ada Nadia. Ada, Pak. Silakan. Hai sayang. Udah siap? Saya terima nikah dan kawinnya Nadia binti Encep Haryadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Terima kasih. Silakan tanda tangan dulu ya. Kalau begitu kami permisi dulu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nadia, gimana? Kamu senang? Jadi sekarang kamu percaya kan kalau aku tuh cinta sama kamu? Iya sayang, aku percaya. Aku toilet bentar ya. Ya.
Hai sayang. Udah. Udah, yuk kita ke kamar yuk. Aku harus pergi dulu. Oh ya, aku ada surprise buat kamu. Aku siapin dulu ya. Sebentar aja kok, oke? Sebentar. Oke, kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu sini aja. Kok kamu sweet banget sih? Iya dong. Aldo, tumben. Mama? Kok Aldo bisa punya foto Mama? Atau bukan ini foto lama, tapi dia kirim sekarang? Hah? Ini foto baru. Berarti tadi Aldo ada di dekat Mama. Mama kelihatan lebih tua, tapi tetap cantik kayak dulu. Kacau deh. Aduh, nggak ada ikannya jangan-jangan nih. Hah? Ini dapat tarik nak. Ayo. Wah. Iya. Mama sama papa peluk-pelukan ya orang nggak diajak. Ini anak papa ganggu aja nih. Hah? Gemes banget sama anak ini. Masuk aja, masuk. 15 tahun, Ma. 15 tahun mereka memperlakukan ini ke Mama. Keluarga Saputra emang jahat. Mama tenang ya. Aku akan segeranya menemukan Mama. Aku akan tolong Mama. Mama bertahan ya, Ma. Di mana kamu sembunyiin mamaku? Halo, Tiara. Tenang dong. Baru ngomong di telepon aja kamu udah ngegas kayak gitu. Tenang ya. Gak usah banyak ngomong kamu. Kasih tahu saya di mana kamu sekap mamaku. Sabar dong. Nanti juga kamu pasti bakal tahu. Kurang ajar kamu, Do. Kamu bilang sama saya sekarang di mana kamu sekap mama. Kamu ngemesin juga ya kalau lagi marah-marah. Untung aku telepon kamu. Jadi aku tahu maksud kamu kalau kamu sangat berambisi ingin ketemu sama mama kamu. Aldo, kamu jangan main-main sama aku. Di mana kamu sekap mamaku? Sabar dong. Kalau kamu mau ketemu sama mama kamu harus temuin aku sendiri. Jangan ajak orang lain. Nanti aku kirim alamatnya. Alamatnya ada di gudang dekat persimpangan kebun teh. Tapi ingat, kamu harus datang sendiri. Aldo! Monumen kebun teh persimpangan. Nat. Kamu mau kemana, Nat? Ini udah malam. Nat jawab Bibi. Kamu mau kemana sih? Ada apa ini? Nat tunggu, Nat. Natasha tunggu, Nat. Natasha tunggu dong. Kamu tuh mau kemana sih sebenarnya? Dari tadi Bibi tanyain gak jawab-jawab. Ada apa sebenarnya? Aku harus pergi, Bi. Maaf, aku nggak bisa kasih tau Bibi apa-apa. Ya mau pergi kemana? Harus cepet Mama. Nat, kamu mau jemput Mama kemana, Nat? Natasha!
Rick. Natasha, Rick. Natasha. Natasha kenapa? Natasha tadi pergi tapi nggak tahu mau kemana. Bilangnya mau jemput mamahnya. Jemput mamahnya? Iya. Natasha bilang nggak mau kemana jemputnya? Bibi nggak tahu, dia nggak ngomong apa-apa, tapi ada yang nggak beres diri kayaknya. Kamu kejar sekarang Natasha. Ayo Rick. Ya udah aku kejar Bi ya. Iya cepetan Rick, cepetan. Iya Bi. Hati-hati ya. Iya Bi. Ya Allah, semoga Erik bisa mengejar Natasha. Revan, aku harus minta bantuan Revan juga. Ayo sini duduk. Ada apa? Duduk dulu, sabar. Udah cerita Bu Dewi. Bu Rati. Iya. Natasha, Bu. Kenapa? Natasha tadi pergi naik mobil. Natasha tadi pergi buru-buru. Dia bilang katanya mau menjemput mamahnya. Tunggu dulu. Dia udah ketemu sama mamanya? Belum, justru itu Ibu nggak tahu. Dan mungkin juga Natasha nggak yakin mau menjemput mamanya itu di mana. Cuman yang Ibu dengar, tadi itu habis terima telepon, buru-buru. Dan cuman bilang sama Ibu mau ketemu mamahnya. Sepertinya terima telepon dari Aldo. Bu Dewi sekarang nggak tahu Natasha pergi kemana? Enggak, Revan. Natasha nggak bilang apa-apa. Cuman yang Ibu dengar, Natasha itu bilang ada nyebut monumen, perkebunan, dan semacamnya gitu. Ya udah, sekarang kalian tenang dulu. Aku pergi cari Natasha ya. Iya, tolong banget ya Revan. Ibu itu khawatir sekali. Apalagi mendengar nama Aldo. Ya udah, tenang dulu. Aku tahu tempatnya kok. Bismillah. Iya, Bi. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati anak Revan. Udah, tenangin dulu ya. Tenangin dulu. Ma, aku datang untuk jemput Mama pulang. Natasha! Nat, kamu di mana, Nat? Natasha! Mobil Natasha. Mobil Natasha. Siapa tuh yang lari? Semoga Tiara baik-baik aja. Aku harus temuin dia. Aldo! Di mana kamu? Natasha! Nat! Cuma mobilnya yang di sini. Natasha pasti nggak jauh dari sini. Nat, kamu di mana sih, Nat? Aldo! Kamu jangan bohongin aku. Di mana Mama? Ma!
jadi pengecut kamu, Aldo! Mama! Natasha! Aldo, lepasin aku! Ada! Mengajar kamu! Tiara! Tiara! Revan? Oh, Natasha. Jadi lu telah melanggar perjanjian kita. Katanya lu mau datang ke sini sendirian. Tapi kenapa lu ngajak Revan? Jawab. Kenapa lu ngajak Revan ke sini? Atau jangan-jangan lu sengaja ngajak Revan ke sini karena lu mau melanggar perjanjian supaya lu nggak mau ketemu sama mama lu. Iya kan? Jawab. Lepas! Kenapa? Kenapa? Kenapa lu ngajak Revan ke sini, ha? Aku ngajak dia, aku kesini sendiri. Aku nggak tahu kalau orang mau ikutin aku. Tolong lepasin aku, Dok. Omong kosong. Aku tahu. Kamu pasti ingin menyalahkan diriku kan? Kamu pasti ingin merasa kalau diri aku ini brengsek kan? Aku tahu kehebatan kamu. Tapi kehebatan kamu itu tidak sebesar otak kamu yang kecil ini. Silakan. Silakan, teriak aja. Kalau kamu mau minta tolong, silakan teriak. Karena tidak ada yang bisa menolong kamu. Tidak ada satu orang pun yang tahu tempat ini. Karena tempat ini sangat terpencil dan sangat jauh. Kamu memang jahat. Kamu ngejebak aku kan? Di mana mamaku? Cik! Lepasin! Hei, berani-beraninya kamu sama aku ya? Hah? Kamu mau dilepasin? Iya. Baik. Aku akan lepasin kamu. Tapi kita bersenang-senang dulu. Tolong, Dok. Tiara! Enggak mungkin. Apa yang terjadi dengan anakku? Enggak mungkin. Ini enggak boleh terjadi. Tiara! Tiara! Buka! Buka pintunya! Tiara! Tiara! Siapapun yang di luar, tolong buka pintunya! Tiara! Buka! Tiara! Buka! Buka pintunya! Ya Allah, tolong lindungilah anakku.
Lindungilah anakku dimanapun dia berada. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Aku mohon. Lepasin aku dong. Kurang ajar kamu ya. Lu datang di waktu yang tepat. Gua nggak akan membiarkan lu hidup untuk kali ini. Udah, nggak usah banyak ngomong. Revan. Aku bisa aja membunuh kamu. Tapi aku ingin kamu melihat dari mata kepala kamu sendiri ketika aku menikmati tubuh pacar kamu. Aldo! Aldo! Natasha! Lepasin aku! Natasha pasti di sini. Jangan-jangan Aldo, kalau sampai terjadi sesuatu sama Natasha, habis lo Aldo. Aldo! Aldo, lepasin Natasha, Aldo! Revan, kurang ajar. Ini pasti ulah kamu. Tunggu pembalasanku. Natasha, aku berjanji, kamu tidak akan pernah melihat mama kamu lagi. Aduh, tolong lepasin mamaku dong. Aku nggak akan melepaskan mama kamu. Aduh, jangan sakitin mamaku. Aduh, aduh lepasin mamaku. Aduh. Kamu tenang ya. Kamu gak apa-apa kan? Aku harus kejar Aldo. Natasha, Aku harus kejar Aldo. kamu tunggu di sini. Halo, Pak. Ya, halo. Ada apa, Do? Oh, Pak. Sekarang Aldo berada di dekat musuh terbesar Opa. Siapa musuh besar Opa? Hah? Siapa? Kenapa? Hah? Ada apa memangnya? Halo? Halo, Aldo? Aldo? Aldo?
Kamu jangan bikin Opa panik. Di mana kamu ini sebenarnya? Aldo! Halo, halo, halo. Halo. Aldo, Aldo. Aldo. Aldo, bangun Aldo. Dok. Dok. Gua rasa lu kutukan di rumah sakit. Kok bakal lu ngomongnya kayak gitu sih? Kalau lu mau jadi adik gua, lu jangan cengeng. Bang, boleh sih? Halo. Aldo, Aldo, halo. Halo, Aldo. Ada apa dengan Aldo? Apa terjadi sama Aldo, Van? Keadaan dia kritis. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Van, Aldo harus selamat. Cuma dia yang tahu keberadaan mama, aku mohon. Iya, aku akan bawa dia ke rumah sakit. Aku bantu. Do, bertahan, Do. Mohon, Do. Gue nggak bisa ke sana. Revan nggak tahu gue ada di sini. Lebih baik gue sembunyi. Van, hati-hati, Van. Van, tolong lakuin apa aja supaya Aldo selamat, Van. Cuma Aldo yang tahu keberadaan Mama. Iya, kamu tenang aja. Kamu sekarang harus lebih hati-hati. Aldo tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu urusan aku bisa urus itu semua, Van. Yang penting sekarang adalah aku tahu keberadaan Mama di mana. Cuma itu, yang lainnya nggak penting buat aku. Aku akan usahakan supaya aku berada di dekat dia. Aku akan kabarin kamu terus. Kamu jangan khawatir ya. Sekarang kamu pulang. Dan kabarin aku kalau kamu udah sampai rumah. Makasih ya. Lukman. Barusan Papa dapat telepon dari Aldo. Dia mau mengatakan sesuatu tapi teleponnya putus. Papa mau hubungi dia lagi tapi nggak bisa. Coba. Lukman. Kamu cari dia. Perasaan Papa mengatakan tidak enak nih. Kamu cari dia, cepat. Baik, Pak. Akan saya cari. Saya jangan lupa. Natasha! Kamu nggak boleh pulang pakai mobil ini, ya? Begitu Hendra tahu apa yang sudah terjadi sama Aldo, mereka semua pasti nyerbu tempat ini. Dan kalau kamu pulang pakai mobil ini, itu sangat bahaya banget buat kamu, Natasha. Kamu pulang sama aku. Ayo. Dengar aku dulu. Kamu ngapain masih di sini? Aku udah bilang sama kamu, Rick, pergi sembunyi, pulang ke Jakarta. Ini bahaya buat kamu. Justru aku bersyukur karena aku nggak ikutin apa kemauan kamu, Natasha. Kalau aku nggak nembak Aldo tadi, mungkin kamu...
Jadi tadi nembak Aldo itu kamu? Rick, kamu tahu kan? Cuma Aldo yang tahu keberadaan mamaku, Rick. Kalau tadi Aldo sampai kenapa-napa, terus gimana aku tahu soal mama? Natasha, aku nembak Aldo supaya dia gak berhasil melakukan perbuatan bejatnya itu sama kamu. Dan aku cuma nembak kakinya. Rick. Halo, di mana kalian? Kalian bawa pergi mobil Natasha, bawa ke tempat kosong dan bakar! Jangan sampai ada yang melihat kalian. Insting keluarga Saputra pasti langsung menuju ke arah gua. Karena mereka menganggap gua adalah musuh utama mereka. Jadi gua tekankan lagi, bawa mobil ini dan kalian menghilang dari kota ini. Jangan sampai kalian terlihat. Kami tidak akan meninggalkan bos sendiri. Betul, bos. Karena situasi sudah memanas. Dan bos gak mungkin bisa ngelawan mereka sendirian. Karena jumlah mereka itu sangat banyak. Bos pasti butuh bantuan kita. Apa kalian yakin? Yakin, bos. Yakin, bos. Gua tekankan sekali lagi. Kalian jangan sampai terlihat. Menghilang dari kota ini dan bergerak secara rahasia. Oke? Baik, bos. Baik, bos. Nat, kamu pulang sama aku. Ya? Halo? Aldo? Kenapa sih Mas sekarang nggak bisa ditelepon? Kamu kemana sih Aldo? Aku harus pergi dulu. Oh ya, aku ada surprise buat kamu. Aku siapin dulu ya. Sebentar aja kok, oke? Sebentar. Oke, kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu sini aja. Halo Tante, Tante Aldo di rumah nggak? Hai Nat, Aldo sepertinya belum pulang tuh. Terus Aldo kemana dong Tante? Tadi dia izin sama aku, dia mau keluar sebentar. Katanya dia mau kasih kejutan sama aku, tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Terus aku teleponin nggak bisa. Oh ya udah, nggak usah khawatir. Nanti palingan juga Aldo sebentar lagi pulang. Mungkin handphonenya lowbat kali. Nanti kalau Aldo ada, Tante suruh hubungin kamu aja ya. Kenapa? Kenapa? Sepertinya Aldo dalam masalah. Aldo kenapa, Pak? Aldo lagi kena masalah apaan? Pak, Aldo harus cari, Pak. Papa harus cari dia, Pak. Iya, sudah. Kamu tenang saja. Papa sudah suruh Rukman untuk mencari dia. Aduh. Aldo kenapa itu? Revan, sini kamu. Apa yang kamu lakukan, ha? Kenapa Aldo bisa sampai seperti itu? Kenapa? Kamu itu saudaranya Aldo.
Dia bukan saudara aku. Dan harusnya papa terima kasih sama aku. Karena aku yang menemukan dia di dasar tebing. Dia ditembak dari kaki. Dan kalau aku yang mau bunuh dia, aku pasti akan pilih jantungnya, bukan kakinya. Aldo tertembak. Siapa orangnya? Siapa yang nembak Aldo? Aku juga nggak tahu. Orang-orang seperti Papa dan Aldo, atau Opa dan Mama Prita, pasti banyak musuh. Jadi nggak perlu diherankan. Yaudah, sekarang bantu Papa bawa Aldo ke rumah. Ayo cepat. Pak, jangan. Kalau dia dibawa ke rumah, dia nggak akan selamat. Kalau Papa mau Aldo selamat, dia harus dibawa ke rumah sakit. Enggak. Aldo nggak boleh dibawa ke rumah sakit. Opa Hendra pasti nggak setuju. Polisi akan menyelidiki masalah ini. Ini akan buat malu nama besar kita. Pokoknya Papa akan bawa Aldo ke rumah. Bantu Papa, cepat. Pak, percaya sama aku, dia nggak akan selamat, Pak. Dia harus dirawat di rumah sakit. Enggak. Dengerin perintah Papa. Bawa Aldo ke rumah. Semua peralatan di rumah sakit bisa kita pindahkan ke rumah. Oke, kalau gitu aku juga ikut sama Papa ke rumah. Aku juga mau ada di saat dia sadar. Enggak. Kamu nggak boleh ikut. Karena kalau kamu ikut, Opa Hendra dan Mama Prita pasti akan menuduh kamu. Apalagi Aldo kondisinya seperti ini. Mendingan kamu pergi. Papa ingin kamu tetap hidup. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibunuh sama Papa? Di mana ada Aldo? Di mana ada Papa? Atau Opa? Prita? Di situ pasti ada kematian. Kalian sudah mengorbankan banyak orang. Kalian itu jahat. Papa nggak ngerti dengan omongan kamu. Selama ini, aku berpikir Papa nggak sama dengan keluarga Saputra. Aku menganggap Papa itu hanya korban dari keluarga Saputra. Dan ternyata, Papa nggak ada bedanya sama mereka. Bahkan, aku malu menyebut Papa sebagai papaku sendiri. Aku benci sama Papa. Revan, dengar Papa ya. Papa nggak punya waktu dengan ocehan kamu ini. Yang jelas, Papa pengen kamu tetap hidup. Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah. Ayo. Udah, cepetan. Bagaimana, Dok? Kami sudah memberikan pelayanan terbaik dengan kelengkapan sama seperti di rumah sakit. Semua lukanya sudah kami bersihkan, sudah dijahit, dan sudah kami berikan obat antibiotik, juga obat untuk menghentikan pendarahan. Tapi Aldo masih kritis. Bagaimana dengan luka tembak itu sendiri? Luka peluru itu tidak perlu dikhawatirkan. Pelurunya hanya mengenai bagian kakinya dan tidak begitu membahayakan. Namun, yang kami khawatirkan adalah luka di kepalanya. Dia jatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Luka di kepalanya mengeluarkan darah begitu banyak. Dan dia
bisa menderita gegar otak. Ada baiknya kepalanya kita CT scan juga untuk tahu apakah ada luka di dalam. Sekarang ini kita hanya berharap saja semoga Aldo cepat segera siuman. Saya permisi. Makasih, dokter. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa menemukan Aldo? Sebetulnya, anak buah aku yang kasih info, Pak. Mereka terakhir kali melihat Aldo di sekitar perkebunan teh. Makanya aku langsung ke sana. Sampai di sana aku melihat mobilnya Aldo. Tapi Aldonya udah nggak ada, Pak. Aku lanjutkan mencari Aldo di sekitar situ. Tiba-tiba aku melihat Aldo sudah terbaring di sana, Pak. Sepertinya ada yang menembak Aldo. Apa nggak mau tahu bagaimana caranya? Cari siapa pelakunya. Cari sampai dapat. Bisa jadi ini perbuatan Erik. Aldo sudah membuka kedok Erik. Dia selama ini udah menyusup. Dia musuh dalam selimut. Aku rasa Erik yang mencelakakan Aldo. Erik. Erik. Kerahkan semua orang-orang kita. Cepat. Cari Erik sampai dapat. Saya nggak mau peduli. Cari di mana saja. Saya mau Erik. Saya mau Erik. Permisi, Mas. Iya, Mas. Mau tanya, Iya? pernah lihat laki-laki di sekitar sini nggak? Nggak pernah lihat, Mas. Lihat dulu, Mas, fotonya baik-baik. Nggak pernah lihat? Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Lo lihat ini nggak? Nggak pernah, Bang. Pernah lihat ini nggak? Nggak pernah. Lo, pernah lihat orang ini nggak? Nggak pernah, Pak. Yang benar. Nggak pernah. Lihat dulu nih lo. Yang lihat dulu yang baik. Bener Bang, enggak. Astaga, itu kan foto Erik. Pak. Pak, kamu ngapain di sini?
kamu dengar papa ya. Kamu ngapain di sini? Papa kan udah larang kamu. Aku cuma mau lihat keadaan Aldo. Gimana kondisi dia sekarang? Udah sadar? Belum. Aldo belum sadar. Dan sebaiknya sekarang kamu pulang. Jangan di sini. Ya, ayo sana. Apa yang dilakukan di sini? Mau apa dia di sini? Mau apa dia? Cuma mau lihat keadaan Aldo. Oh iya, baru kemarin kamu mau membunuhnya. Sekarang tiba-tiba kamu khawatir sama Aldo. Aku sudah bilang sebelumnya, suka atau enggak, aku sama Aldo punya papa yang sama. Meskipun mama yang beda. Itu sebabnya aku nggak akan pergi dari sini. Kamu nggak usah banyak alasan, Revan. Kamu nggak pernah peduli sama keluarga ini. Kamu itu ular. Ular berkepala dua. Dan saya nggak mau ada orang seperti ini di rumah ini lagi. Kamu mendingan keluar dari rumah ini. Prita. Biarkan dia di sini. Kenapa, Pak? Ambil barang kamu. Kamu boleh tempati kamar kamu yang dulu. Kamu di sini. Sampai Aldo sadar. Gimana keadaan Aldo sekarang? Apa dia sudah sadar? Kata dokter, kita harus menunggu dia sadar. Mudah-mudahan saja. Kalau nanti dia sudah sadar, kita bisa tanya apa yang sudah terjadi sama dia. Dan kamu, kalau ada hubungannya dengan kecelakaan Aldo ini, saya tidak segan-segan nembak kepalamu. Dengan tangan saya sendiri, di depan mata kepala papa kandungmu. Ayo, Pak. Kalau gitu, aku ambil barang-barang aku dulu. Kurang ajar. Anak ini sudah berhasil masuk ke rumah ini lagi. Bi, aku nggak bisa tinggal diam di sini, Bi. Aku harus tahu keadaannya Aldo. Aku mau ke sana sekarang. Nat, jangan. Bahaya, Nat, di luar. Kamu tahu nggak? Di luar itu lagi ada orang-orang yang lagi nyariin Erik. Apa? Iya, tadi kan Bibi dari pasar. Terus tadi lihat nih, dia ada beberapa preman-preman gitu bawa fotonya Erik dan ngasih tahu semua orang di situ. Mereka nanyain Erik? Iya, kayak ada sesuatu yang, aduh, mendingan jangan nih, Nat. Gak bisa, aku harus kesana. Bi. Nat, Bi, bahaya. Gak punya pilihan lain, Bi. Aku baik-baik aja kok. Dah. Astaga. Anak itu benar-benar keras kepala. Kalau ada kemauannya, pasti harus aja diturutin. Harus aja, nggak bisa dihalangin. Aku harus kasih tahu Revan. Aldo, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Siapa yang tega kayak gini sama kamu?
Tante, Aldo kenapa Tante? Ya udah, kamu tenang dulu ya, Nadia. Dokter sudah menangani Aldo dengan baik. Kita harus bersabar. Ya, kita tunggu aja sampai Aldo sadar kembali. Tante, tapi kenapa Aldo malah dirawat di sini? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Ma, kita bawa Aldo ke rumah sakit ya, Pak. Kasihan dia, Pak. Aku sebenarnya udah nikah sama Aldo, Tante. Aku baru mau langsung ke pernikahan sama Aldo. Dia bilang sama aku dia mau pergi sebentar. Katanya dia mau ngasih kejutan sama aku. Tapi dia malah gak balik-balik, Tante. Aku telepon handphonenya juga mati. Kamu sama Aldo, kenapa? Iya, Tante. Nadia baru aja nikah sama Aldo. Sekarang kita udah suami istri. Ini bukti kita kalau kita udah nikah, Tante. Kenapa Aldo nggak cerita soal ini? Katanya Aldo dia mau ngasih kejutan sama Tante, Opa, dan Om. Makanya sekarang aku datang ke sini untuk tinggal sama suami aku. Aku mau nemenin suami aku, Tante. Pancep dan Putri Pancep sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Nadia dan Aldo sudah menikah. Mereka sudah menjadi suami istri. Sekarang giliran saya. Pancep serahkan perempuan itu kepada saya. Tidak secepat itu, Pak Hendra. Tidak secepat itu. Cucu Anda menikahi anak saya dengan diam-diam. Hah? Mana ada orang yang akan percaya dengan pernikahan seperti itu? Nggak ada. Tidak ada pesta. Tidak ada pertemuan keluarga. Bahkan tanpa ada saksi pernikahan. Saya ingatkan Pak Hendra, bukan cuma keluarga Saputra yang punya nama besar. Keluarga saya juga punya nama besar dan terhormat di kota ini. Nadia
adalah anak perempuan saya satu-satunya. Dan saya ingin pesta pernikahannya itu ada mewah dan meriah. Yang terdengar sampai seluruh pelosok kota ini. Dan saya ingin seluruh pejabat dan orang penting di kota ini datang ke pernikahan mereka. Nah, saran saya Pak Hendra, biarkan Aldo sadar dulu, sembuh dan pulih. Lalu kita adakan pesta pernikahan yang meriah, yang megah. Dan setelah saya yakin anak saya bahagia bersama Aldo, barulah Rizka saya berikan sebagai kado. Brengsek, kurang ajar. Oke, kalau itu kemauan Pancep, kita tunggu Aldo sembuh, pulih kembali, baru Pancep serahkan Rizka kepada saya. Evan, kamu gak kenapa-napa kan? Aku khawatir banget sama kamu. Baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Aku kesini mau kasih tahu sama kamu. Untuk sementara, aku akan tinggal lagi di keluarga Saputra. Evan, kamu ngapain sih? Itu bahaya banget buat kamu. Kamu ngapain lagi masuk ke sarang penjahat? Tiara, itu satu-satunya cara supaya aku bisa ada di dekat Aldo. Sampai sekarang dia masih belum sadar. Tapi kan kamu tahu, mereka tuh benci banget sama kamu, Van. Kamu tenang aja. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik di sana. Kamu sudah begitu lama menunggu bertemu lagi sama mama kamu. Dan aku nggak tega ngebiarin kamu menunggu lebih lama lagi. Kita harus menemukan mama kamu. Menemukan Tante Rizka yang sangat baik hati sama aku waktu kecil. Mama, Tiara pulang. Kamu sudah pulang, Nak? Mah, kenalin. Teman baru Tiara. Namanya Rayvan. Halo, Rayvan. Halo, Tante. Mah, Mama mau nggak ajarin Rayvan matematika? Kesian, Mah. Nilai ulangan dia jelek terus. Kalau misalkan dia nggak dapet nilai bagus, dia nggak boleh makan di rumahnya. Yang benar, Rayvan. Kamu kasihan sekali. Ya udah, nanti Tante ajarin ya. Iya. Yuk. Kalau bukan Tante Rizka, mungkin sampai sekarang aku masih buta huruf. Makanya belajar. Yaudah, sekarang aku bantuin beres-beres barang kamu ya. Yuk. Ya, let's go. Ini semuanya kan? Dan Rayvan, ini. Dan Rayvan inget gak sih? Dari dulu kan Dan Rayvan sering dibully. Malah Bu Prita
Tuan Hendra kan juga suka gitu marah-marahin sama Den Revan. Iya kan? Bibi tenang aja ya. Aku bukan lagi Revan yang kecil. Jadi mereka nggak bisa bully aku lagi. Ini juga dibawakan. Kamu masih simpan layangan ini? Iya, pasti aku simpan. Waktu Tiara menghilang, Den Revan itu malah tidur di samping layang-layangnya. Dan Tiara sama Den Revan berjanji kalau suatu saat nanti akan bersama-sama menerbangkan layang-layang. Tinggi di atas awan. Gitu. Ya aku nggak terbang. Ya ini kayaknya nggak bisa deh. Harus ada satu orang yang megangin. Ah ya udah aku aja ya. Ya. Oh iya. Terus. Dah. Dah ya. Ya. Siap ya. Ya. 1, 2, 3. Coba, bisa nggak? Yeay, ini terbang dia ke atas. Iya tuh, bagus ya. Wah, tinggi banget. Kita akan menerbangkan lagi layang-layang ini. Layang-layang ini ibarat impian dan harapan buat kita. Dan sekarang impian kamu adalah menemukan mama kamu. Kita sudah berjanji untuk saling berbagi impian. Aku janji, aku akan bantu kamu untuk menemukan mama kamu. Makasih ya, Pak.
Ternyata kamu bisa dekat juga ya sama saudara kamu? Kakak adik punya cara sendiri untuk tunjukin kasih sayangnya. Kamu kan anak tunggal, pasti nggak ngerti. Permisi, saya mau periksa dulu. Silakan dok. Gimana kondisinya, dok? Apa dia akan segera sadar? Semuanya tergantung daya tahan tubuhnya. Saat ini kita berharap saja semoga Mas Aldo segera siuman. Makasih, dok. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu. Cepat sembuh ya sayang. Aku bikin kopi dulu. Kamu mau? Ah, makasih. Titip Aldo ya. Halo? Aku masih di tempat Aldo. Dia masih belum sadar. Kamu gak usah khawatir ya. Aku akan di sini terus sampai dia sadar. Revan bicara sama siapa ya? Atau jangan-jangan sama perempuan murahan itu, Natasha? Kenapa? Akhirnya, setelah 7 purnama, kita bisa breakfast bareng. Perempuan murahan kamu ya. Aku udah peringetin sama kamu. Nadia. Diam, kamu diam, kamu diam. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, jangan pernah deketin tunangan saya. Tapi kenapa ya Natasha peduli kalau Aldo itu udah sadar apa belum? Bukannya Natasha sukanya sama Revan. Siapa yang deketin tunangan kamu? Dia yang datang ke sini sendiri dan kita cuma breakfast bareng. Kamu bilang breakfast? Ini breakfast yang kamu bilang. Nat. Ini semua tuh gara-gara kamu, Aldo. Kamu tuh kapan sih bisa berubah? Kapan kamu bisa jujur sama aku? Kita ini udah gak pacaran biasa, dong. Kita ini udah tunangan. Dan kamu, dasar kamu perempuan murahan. Atau jangan-jangan Natasha yang udah serang Aldo?
Bagus. Pintu belakangnya nggak dikunci. Berarti aku bisa masuk lewat sini. Dia harus membayar semua yang udah terjadi sama Aldo. Aku tahu. Natasha pasti ada hubungannya sama apa yang udah menimpa sama Aldo. Mereka ngincar gua. Gua harus ketemu Natasha sebelum gua sembunyi beberapa saat. Natasha! Natasha! CCTV ini aktif nggak? Aktif. Servernya ada di ruang kerja aku. Sana. Rick. Itu Nadia, Rick. Saya nggak mau dengar kamu gagal. Kasih saya laporan yang jelas dan lengkap. Untuk itu saya bayar kamu. Ngerti? Kapan kira-kira Aldo bisa pulih? Mereka juga nggak tahu kapan Aldo sadar. Aku mau membuat Nadia ngerasain sakit sama seperti pergelangan tangan aku. Aku akan balas apa yang dilakuin. Kepalaku sakit. Apa yang terjadi padaku? Ada informasi tentang Mama dari Aldo? Hah? Pas dibangun dia lihat kamu gimana? Dia nggak ingat apa-apa. Waktu itu, kamu telepon Opa dan kamu bilang kamu ingin memberitahu siapa musuh kita. Kamu tahu? Kamu pantas terima semua ini. Tiara dalam bahaya. Aku harus membantu.